Shalom semua, selamat siang. Jumpa lagi siang hari ini. Kita percaya semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan kita ada hari ini. Sebab itu mari tetap strong, tetap kuat di dalam Tuhan. Karena kita tahu kekuatan kita hanya daripada Tuhan. Dialah jaminan keselamatan kita, amin. Mempercaya siang hari ini kita sudah ready. Kita semua siap untuk menyembah Tuhan. Mari bersama-sama ambil waktu, mari sejenak ambil waktu. Kota karalabashi karalabasandara labasi likata karalabasandara labasi kiara labasandara labasi korata shikiara labasandara labasi karalabasi kira labashata karalabasandara labasi kiara labasandara labasi horapasha karalabara labasi kira labasandara labasi kira labayara labo Kau yang layak disembah, layak dipuji. Bagimu pujian, kemuliaan, kebesaran, bagimu kejayaan, kehormatan, hanya bagimu. Sandara la bayara la mo, idara la bayase, sebab kau saja yang layak. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat siang hari ini, bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih.
Segala kekuatan intimidasi kami teror balik di dalam nama Yesus. Segala pekerjaan siasat setan yang menyelusup, yang mencoba memakai siapapun menteror kami dengan kondisi keadaan apapun yang terjadi, memakai keadaan dan situasi, kami hardik kekuatannya di dalam nama Yesus. Api Tuhan bakar darah Yesus yang berkuasa. Bawa setiap kami hari-hari ini Tuhan, untuk menyadari sungguh kekuatan kami hanya Tuhan, perlindungan kami adalah Tuhan. Tuhan sumber kekuatan kami. Kami aman di dalam Engkau. Segala kekuatan yang menunggangi setiap orang yang coba-coba menjadi alat setan, alat iblis, kami hancurkan kekuatannya. Kami kibaskan dalam nama Yesus. Api Tuhan bakar. Korata syakara labaralabase. Kami bangun hidup kami dari hari ke hari di dalam Engkau. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami taat sepenuhnya karena firman-Mu adalah kekuatan kami. Korata syakara labase. Siapapun yang menginjak tempat ini, kuasa Tuhan bekerja. Roh Kudus jamah, Roh Kudus beracara. Api Tuhan menyambar setiap orang. Ora dengan tujuan-tujuan-Mu Tuhan. Jika ada tujuan yang keliru, yang salah, kami berdoa terkibas dari tempat-Mu dalam nama Yesus. Roh Kudus bekerja. Kami serahkan diri ke dalam tangan Tuhan, sebab kami tahu Engkaulah jaminan kami, Engkaulah keselamatan kami. Otoritas Tuhan, intervensi surga ada di tempat ini. Siapapun yang bermain-main, Tuhan berhadapan dengan mereka. Siapapun yang coba buka celah, Tuhan berhadapan dengan mereka. Hamba berdoa menceraikan umat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Urapan Tuhan menserilkan seluruh hidup. Terima kasih. Kami bersyukur siang ini Roh Kudus bekerja. Ambil alih seluruh hidup. Kekuatan Tuhan, hikmat dan roh pengertian, roh pewahyuan ada pada kami. Kami berdoa siang ini dengan ucapan syukur. Kami tersedia bagi Roh Kudus. Berbicaralah Tuhan, sebab kami siap mendengar. Kami ikuti apa yang menjadi arahan Tuhan hari-hari ini, sebab hanya Tuhan jaminan hidup kami, kepastian kami di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus, sambut firman Tuhan siang hari ini, dan Roh Kudus bekerjalah di dalam. Haleluya. Semua yang siap dengan kita, mari bersama-sama kita diri dengan hati tersedia di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebentar memperiksa.
Oke, puji Tuhan. Semua baik. Mempercaya kita semua terus ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Itu terus bangun, itu terus deklarasikan. Teror balik setiap pekerjaan setan, setiap rancangan-rancangan kegelapan. Karena rancangan Tuhan itu rancangan yang sempurna atas hidup kita. Jangan biarkan teror itu datang mengintimidasi kita, menakut-nakuti kita, dan memberikan kita satu tekanan. Tapi saudara harus pastikan berangi dan tindaki semua intimidasi spirit head dalam nama Yesus. Amin. Oke, kita lihat bersama-sama. Siang hari ini kita akan belajar. Minta maaf mam suara ya. Kita lihat bersama-sama kembali sebagaimana janji mam kemarin. Kita akan lanjut hari ini fokus kepada perbedaan Saul dengan Daud ya. Kita lihat bersama-sama. Kemarin saudara, mam sudah bicara kepada kita bagaimana tentang kehidupan Saul, dan kita akan lihat lagi kembali saudara di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 13 ya. Di situ bagaimana bukan 1 Samuel ya, di 1 Samuel pasal 10 itu tentang tentang Saul dalam nama Yesus. Fokus. Kita lihat bersama-sama ya bahwa Alkitab di sana berkata tentang pengurapan Saul. Mam akan mulai bawa kita untuk lebih kepada perbedaan ya, perbedaan Saul dengan Daud. Kalau Daud saudara, Saul di sini Alkitab berkata, saudara ayo kita perhatikan 1 Samuel pasal 10 ayat yang ayat pertama saudara. 1 Samuel pasal 10 ayat yang pertama saudara, dikatakan di situ 1 Samuel pasal 10 ayat yang pertama, di situ dikatakan seperti ini saudara. Ya, dikatakan lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas orang Israel, atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Saudara perhatikan. Sedangkan saudara perbedaan, jadi Saul diurapi dengan satu buli-buli. Jadi buli-buli kita dari perbedaan antara Saul dengan Daud. Saul diurapi oleh Samuel dengan buli-buli ya yang berisi minyak. Sedangkan kita lihat Daud apa yang apa yang berbeda dengan Daud. Kita lihat pasal 16. Pasal 16 ya ayat 13. Pasal 16 ayat 13 firman Tuhan berkata seperti ini, saudara perhatikan ya. Ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk. Jadi tadi perbedaannya adalah Saul buli-buli, sedangkan Daud adalah tabung tanduk. Perhatikan, tabung tanduk yang berisi minyak itu dan saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah. Perhatikan baik-baik saudara. Jadi kalau kita lihat cara pengurapan yang dilakukan oleh Nabi Samuel kepada Daud dengan Saul saudara ya. Samuel mengurapi Daud dengan satu buli-buli berisi minyak, sedangkan Daud saudara dengan tabung tanduk ya, tabung tanduk yang berisi. Perhatikan ya bahwa kehidupan yang kita jalani dari waktu ke waktu, tentu saudara terus merindukan hal-hal yang baik yang kita lalui, kita jalani. Saudara pastikan engkau terus membangun hidupmu dalam kebenaran sehingga tidak akan pernah tergoyahkan. Engkau tidak lagi terintimidasi, terdistrek oleh apa kata orang, tetapi engkau dibangun dalam kebenaran. Dasar keyakinan prinsip yang dibangun itu yang menjadi
menjadi kebenaran dalam dirimu untuk engkau mengalami bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupmu dan membedakan dari yang lain. Engkau dikhususkan dari yang lain. Itu sebabnya saudara perhatikan baik-baik bahwa ketika saudara kita lihat perbedaan Saul dengan Daud adalah gambaran dari kedagingan, sedangkan Daud adalah gambaran dari roh. Perhatikan di sini saudara, dari cara tempat berisi minyak itu buli-buli dengan tabung itu berbeda. Tabung bicara tentang tabung tanduk, berbicara tentang kehidupan yang dikorbankan. Jadi saudara, betapa satu kehidupan yang dikorbankan ya untuk melakukan suatu pekerjaan yang mulia, untuk sesuatu barang yang akan menjadi alat, menjadi berharga ketika saudara kehidupan kita benar-benar kita persembahkan sebagai sesuatu kehidupan yang berharga di hadapan Tuhan. Amin saudara. Itu sebabnya saudara, kalau kita melihat di sini bagaimana kita bisa menjadi orang yang terus bertumbuh di dalam kebenaran, itu saudara tergantung dari engkau terhubung di mana, engkau terkoneksi di mana. Ketika engkau terhubung dengan benar dengan Bapa, terhubungan dengan Allah sebagai Bapa bagi kita, ya, kita akan mengalami bagaimana hidup kita dari hari ke hari akan dipimpin. Beda dengan Saul. Ketika Saul dia merasa terhubung dengan Samuel pada waktu itu saudara, kalau kita lihat kita cerita sedikit story tentang perjalanan bangsa Israel saudara. Samuel pada waktu itu dipercayakan Tuhan. Jadi dalam kepemimpinan secara teokrasi daripada Tuhan itu sendiri, Samuel diperlengkapi dengan pengurapan nabi, ya, 3 jubah, mantel jubah nabi, imam dan raja. Tapi saudara, pada saat itu rakyat Israel tidak mau, mereka mau melihat raja, mereka minta raja. Sehingga saudara, apa yang terjadi? Karena umat Israel menolak kepemimpinan Samuel, maka Tuhan, ya, kitab kemarin Mam sudah ingatkan kita, ya, kita tidak usah baca lagi, tapi Alkitab berkata bahwa Tuhan telah menolak, ya, Tuhan telah menolak, ya, karena kenapa? Karena saudara, mereka tidak mau mendengar, mereka tidak mau taat. Ya, pada akhirnya saudara, apa yang Saul lakukan dalam proses perjalanan hidupnya, karena dia diangkat. Artinya kalau kita dapat cerita kondisi pada waktu itu tuh, mereka sangat-sangat membutuhkan, dan itu adalah sebuah desakan dari masyarakat, dari orang Israel, dari umat Israel pada saat itu. Dan Israel memang pada waktu itu Israel pertama kali saudara, Saul menjadi raja bagi orang Israel. Mereka ingin seperti bangsa-bangsa lain, sementara Tuhan khususkan mereka. Tuhan mau khususkan mereka bahwa pemerintahan langsung dari pihak Tuhan melalui Nabi Samuel. Tapi mereka tidak mau saudara. Itu sebabnya kalau kita lihat sejarah saudara di sini, bahwa arti nama Saul saja itu artinya diminta, ya. Kalau kita dilihat di sini, saudara, arti nama Saul di sini artinya saudara diminta, ya. Jadi dia diminta, itu adalah sebuah desakan dari orang Israel pada saat itu, karena melihat bangsa-bangsa lain mereka berperang, mereka memiliki raja, sementara Israel berjalan hanya di bawah kepemimpinan Samuel sebagai nabi Tuhan. Jadi langsung oleh Tuhan sendiri melalui nabinya, yaitu Samuel. Tapi saudara, Israel menolak, mereka mau memilih, mereka ingin meminta raja. Dan Tuhan berkata, ketika Samuel berdoa dan Tuhan berkata kepada Samuel, mereka bukan menolak engkau, tetapi menolak aku. Karena mereka tidak mau saudara. Nah, ini yang berbahaya saudara. Ketika dalam hidup kita tidak menerima Tuhan, kita terlihat sepertinya kelihatannya fun-fun aja, rohani, tetapi sebenarnya kita menolak untuk mentaati Tuhan buat hidup kita saudara. Apa yang terjadi? Israel sedang mengalami masalah. Mereka menolak pemimpinan secara teokrasi daripada Tuhan dan meminta seorang raja. Dan Tuhan beri arahan kepada Nabi Samuel yang pada saat itu dipercayakan Tuhan untuk membawa bangsa Israel. Harusnya mereka menunggu waktu Tuhan yang tepat. Mereka mendahulukan ego mereka, mendahulukan membiarkan keegoisan dan kesombongan mereka. Dan mereka menginginkan, ya, seorang raja, bukan yang Tuhan tunjuk, tetapi yang mereka inginkan. Saudara perhatikan, itu sebabnya tercatat kalau kita lihat story saudara, bahwa Saul adalah raja pertama Israel, seorang raja yang diangkat. Dia adalah raja pertama kali diangkat oleh karena keinginan manusia, jadi bukan karena penunjukan Tuhan. Dengar baik-baik.
Tetapi saudara di sini perhatikan, kalau kita lihat bagaimana Samuel, ya Tuhan mempercayakan kepada dia untuk bagaimana bisa mementor Saul sebagai raja, untuk supaya keterhubungan antara Saul dengan Samuel terus terhubung, sehingga Saul harus belajar untuk mendengarkan apa arahan Tuhan, apa kata Tuhan. Tapi itu ternyata tidak didapati, ya artinya berbanding berbalik, karena memang dia bukanlah orang yang tepat, dan orang Israel berharap dialah orang yang tepat. Tetapi saudara, berjalannya waktu dalam kepemimpinannya, apa yang terjadi? Ada banyak hal yang dia sebenarnya lalaikan, dia membiarkan. Dia sebenarnya kalau Alkitab cerita dia seorang yang baik, perawakannya bagus, lebih dari orang-orang yang ada di Israel, sehingga dia dipilih, ditunjuk karena dari segi penampilan. Karena itu kita jangan terjebak dengan penampilan. Ada orang memiliki penampilan yang kelihatan baik, tapi saudara belum tentu dalam hatinya, belum tentu dalam kehidupannya sehari-hari. Kita harus belajar untuk bisa menguji. Jadi ujian daripada kehidupan orang adalah berjalannya waktu, bagaimana kehidupan seseorang, dia teruji atau tidak, ya. Karena saudara, bukan kebenaran diri kita yang kita bangun, tapi kebenaran Allah yang mempolakan hidup kita. Sehingga hidup kita makin berbeda dari hari ke hari. Kita menunjukkan buah, ya, dari buahnya kita mengenal. Kalau kita benar-benar sungguh akan Tuhan, maka itu juga akan terekspresi dari setiap hari. Amin, saudara. Nah, itu sebabnya saudara, kalau kita lihat sangat disayangkan, ada 3 kali saudara hal yang sangat menyolok di dalam diri Saul. Ini sebuah perbedaan, saudara, perhatikan. 3 hal yang menyolok. Yang pertama, saudara, Saul adalah orang yang tidak sabar. Sebentar, saudara. Jadi saudara, yang pertama perhatikan baik-baik. Saul, saudara perhatikan, Saul adalah orang yang tidak sabar. Perhatikan, karena ketidaksabaran daripada Saul, ia coba melakukan tugas keimaman yang saudara melayangkan korban di Gilgal, ya. Karena pelanggarannya terhadap hal sakral ini, Samuel menubuatkan penolakan terhadap dia. Jadi saudara, dia mencoba untuk mengambil alih. Sebenarnya itu bukan tugas dia, itu yang pertama. Jadi dia tidak sabar menunggu Nabi. Kurang lebih 7 hari orang Israel mulai gusar, dan akhirnya dia mengambil alih untuk mempersembahkan korban, melakukan tugas keimaman yang sebenarnya Nabi Samuel. Tapi saudara, itulah yang terjadi. Saudara, kita melihat di sini bahwa Tuhan mulai memberi dia warning. Sebenarnya kalau dia sadar, dia harusnya bertobat. Perhatikan baik-baik. Seringkali dalam hidup kita Tuhan sudah memberi teguran, tapi kita masih keras kepala. Kita masih berlagak sok benar, sok diri tidak berdosa, sok diri merasa baik, lebih baik daripada orang lain, dan terus menyalahkan orang. Dia merasa benar diri. Saul merasa ini sangat berbahaya ketika saudara dalam kedagingan. Perhatikan baik-baik. Itu sebabnya saudara perhatikan. Sebenarnya ini sebuah pemikiran. Jadi kalau dapat katakan gini, sebuah nego antara Samuel dengan sebagai nabi dengan Tuhan, dan sebagai sebuah peringatan. Bukankah kita juga seringkali mengalami peringatan? Jangan sampai kita mengeraskan hati, jangan sampai kita keras hati merasa diri benar. Kita sudah lihat ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, tapi kita masih merasa benar dan menyalahkan orang lain. Saudara, mari kita masing-masing kita menyadari dan kita bertobat. Kita memberi untuk dari hari ke hari dibentuk. Kita memberi diri dengan lemah lembut, mau dibentuk, mau diajar, dan mau berubah. Jika tidak, sampai kapanpun saudara tidak akan pernah bisa mengalami kehidupan yang lebih baik di dalam Tuhan, ya. Itu saudara. Jadi yang kedua, saudara perhatikan peristiwa yang kedua. Ketidaktaatan Saul menyebabkan Nabi Samuel mengeluarkan pernyataan yang terkenal. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saudara perhatikan, ya, dikatakan di situ di Samuel pasal 1 Samuel pasal 15 ayat 22. Saudara, di situ 1 Samuel 15 ayat 22. Lagi penolakan atas Saul sebagai pemimpin Israel dinyatakan dan ditunjukkan secara simbolik. Samuel memutuskan hubungan. Perhatikan baik-baik.
Samuel secara nyata ya memutuskan hubungan dengan raja yang sudah ditolak itu, sudah jatuh itu. Jadi saudara, pertama dia tidak sabar. Perhatikan, orang yang tidak sabar bahaya saudara. Orang yang tidak sabar ini ciri khas dari orang yang selalu kedagingan, meledak-ledak, tidak bisa membaca, tidak bisa menerima kondisi jadi dan belajar memaknai segala sesuatu. Tapi selalu bawaannya ini roh yang tidak sabar ini tidak menguasai diri, meledak tanpa ada konfirmasi, tanpa ada berbicara satu dengan yang lain dulu. Ya, tapi begitu dia emosi langsung meledak. Saudara, roh Tuhan tidak bisa bekerja dengan leluasa pada orang model begini. Ya, karena itu kita perlu belajar untuk sabar. Kita perlu belajar untuk belajar mencerna, belajar untuk sebelum mengucapkan sesuatu, berpikir itu dipikirkan terlebih dahulu, gitu. Dicerna dulu, didoakan, bertanya kepada Tuhan. Tapi itulah yang terjadi. Saul tidak terbangun belajar apa yang Tuhan percayakan kepada dia melalui Nabi Samuel pada waktu itu, ya. Dan akhirnya dia terus berjalan, bukan mendengar Tuhan, tapi berjalan dengan manifestasi keinginan dia sendiri sebagai raja. Padahal Tuhan rindu melalui dia, melalui kehidupan daripada Saul ini. Mungkin Tuhan memberi kesempatan, mungkin dengan adanya ada di bawah pementoran daripada Samuel sebagai nabi, dia bisa menjadi orang yang baik. Tapi ternyata tidak. Jadi 3 kali saudara. Yang ketiga, itu tadi yang kedua. Yang ketiga saudara, Samuel muncul, ya, peristiwa yang ketiga yang sangat-sangat ya menegangkan juga menjadi satu hal yang sangat ini memberkati kita. Samuel muncul. Kenapa Samuel sampai sudah mati itu muncul untuk memarahi Saul? Kenapa saudara? Karena persoalan apapun yang timbul sehubungan dengan kisah dukun wanita dari Endor itu. Jadi di pasal 28 adalah jelas bahwa Tuhan mengizinkan percakapan. Tuhan mengizinkan. Saudara lihat di pasal 28 adalah jelas bahwa Tuhan mengizinkan percakapan supranatural ini dengan raja yang sedih itu. Ya, demi mengisi piala kejahatan Saul dan untuk meramalkan ajalnya sudah dekat. Bayangkan, untuk meramalkan ajalnya sudah dekat. Makin gila dia dirasuk oleh roh jahat, tapi Tuhan izinkan saudara. Amin saudara. Itu sebabnya Saul menjadi bahan pelajaran tentang perbedaan, ya, perbedaan antara manusia lahiriah, manusia daging yang bergerak, yang beroperasi di dalam daging, dan manusia roh yang dibangun dalam kebenaran. Dia ada di dalam kebenaran, dia akan dibangun dan terpola dengan benar, sehingga seluruh hidupnya ada di dalam kontrol Roh Kudus. Itu bedanya. Jadi kalau kau masih meledak-ledak, masih marah, tidak terkontrol, kata-kata tidak lagi, bukan kata-kata yang baik, selalu kumpulannya kata-kata kopi binatang, itulah engkau, itulah kedaginganmu. Dan Alkitab dengan jelas berkata, orang yang hidup dalam daging tidak akan berkenan kepada Allah. Jelas ini saudara. Jadi saudara, kalau terus menjalani kehidupan seperti itu, saudara membohongi dirimu sendiri dan kau tidak dapat apa-apa. Jadi bertobat sudah, bertobat, segera bertobat. Amin. Ya, Alkitab saudara menjelaskan kepada kita, Saul begitu menyedihkan, sangat-sangat menyedihkan. Itulah gambaran saudara dari kehidupan kedagingan. Akhir daripada kedagingan itu saudara, fatal. Dia terbunuh sendiri oleh pedangnya sendiri. Ya, dengan anaknya Saul. Itu cerita yang begitu tragis bagi kehidupan orang yang hidup dalam kedagingan, menabur dalam kebencian, menuai kebinasaan, menabur dalam dosa. Jadi saudara, mari bertobat. Beri hidup kita dari hari ke hari. Jika Tuhan sedang berbicara kepada kita hari-hari ini secara nyata, jangan mengelak, jangan menunjuk orang lain, jangan mempersalahkan orang lain. Cek dirimu, cek keluargamu, cek rumah tanggamu. Ada apa Tuhan lagi berbicara dengan engkau?
Karena setiap pribadi kita adalah ODP-nya Tuhan, orang dalam pantauan Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang terlepas dari pantauan Tuhan. Karena itu mari responi firman. Orang yang selalu sadar dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kebenaran dirinya tidak bisa menolong dia. Harus takluk dan tunduk kepada kebenaran. Karena ketika engkau tunduk pada kebenaran, perkenanan Tuhan akan terjadi dalam hidup. Amin, saudara. Jadi sepanjang kita terus melihat kehidupan, ya merasa kita lebih hebat, lebih benar daripada orang lain, bersiap-siaplah, engkau sedang menjalani kehidupan yang akan dieksekusi. Ya, eksekusi kebenaran, maksudnya kebenaran akan mengeksekusi engkau jika engkau tidak mengalami lawatan, pertobatan, perubahan. Jadi jangan simpan barang busuk dalam hati, jangan simpan. Harus bertobat, berubah. Sudah lihat sesuatu yang terjadi, itu adalah satu bentuk teguran, itu adalah satu bentuk evaluasi dari Tuhan. Jadi kita harus bertobat, kita harus serahkan diri sungguh-sungguh. Kondisi-kondisi yang terjadi, persoalan-persoalan mungkin terjadi, saudara harus sadar. Kita harus sadar. Kita tidak boleh menjalani kehidupan seperti orang yang buta tuli tidak mendengar. Amin. Koreksi, saudara, koreksi. Lewat kebenaran firman siang hari ini. Ini adalah satu kehidupan yang sangat fatal, membahayakan. Kalau kita sudah jadi anak Tuhan, tapi terus hidup dalam kedagingan. Hidup dalam stok kebenaran diri yang tidak bisa menolong diri kita. Kebenaran diri, Alkitab berkata apa? Kebenaran diri bagaikan kain lara di hadapan Tuhan. Jadi kalau seperti gambarannya, ya seperti kain tarapu, ya kain lap, saudara. Apa yang saudara dan saya mau bangga, saudara? Halo? Tidak ada yang bisa kita banggakan. Itu sebabnya, saudara, mari kita alami pertobatan, alami perubahan. Amin. Kita harus bangun hidup kita. Kita harus serahkan diri kepada Tuhan. Kebenaran kita tidak akan sanggup tolong kita. Apa yang saudara pikir selama ini, saudara harus tinggalkan pola yang salah itu, benahi pola pikir kita. Karena Tuhan akan membawa kita dari hari ke hari. Orang yang mau dibawa harus siap dibersihkan. Orang yang mau berbuah harus mau dibersihkan, tersedia untuk dibersihkan. Memang kamu sudah bersih oleh karena firman, tapi Alkitab berkata engkau akan dibersihkan dari hari ke hari. Karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Katakan perbedaan daripada Daud, ya. Daud, saudara, Alkitab di situ, ya, kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani, saudara, arti daripada nama Daud adalah yang tercinta. Wah, luar biasa, atau yang dikasihi. Yang tercinta atau yang dikasihi. Kalau kita lihat, saudara, rata-rata cerita tentang Saul dengan Daud ini sudah sangat familiar. Tapi saya mau tekankan kembali pesan ini buat kita hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Jangan engkau mengelak, jangan engkau memblok apa yang sedang jalur di mana, akses di mana Roh Kudus sedang mengevaluasi kita, menyatakan hal-hal yang sebenarnya harus segera kita berubah dari hari ke hari, sehingga kehidupan kita dari waktu ke waktu akan terus menyenangkan hati Tuhan. Kalau saudara lihat pengurapan yang curahkan dari tanduk itu bicara tentang simbol bahwa hal ini akan mengorbankan. Jadi saudara mengorbankan seluruh kehidupan kita seperti pengorbanan hewan yang tanduknya diambil. Jadi saudara, gambaran daripada kehidupan daripada Daud ini, saudara, dia benar-benar menjadi pribadi yang berbeda. Hidupnya dibangun di dalam kebenaran. Walaupun kita tahu juga Daud sempat jatuh, tetapi dia belajar memiliki hati yang begitu lembut untuk bertobat. Begitu Nathan tegur dia, saudara, kalau kita lihat cerita Daud, dia bertobat. Dia katakan, siapa itu? Jadi artinya dia orang pertama yang akan melakukan sebuah tindakan. Dan saudara, dia bertobat, ya, dia berubah, dia alami lawatan Tuhan. Memang tidak ada kehidupan orang yang sempurna, tetapi saudara pastikan bahwa hidup saudara dan saya dari hari ke hari akan terus dibenahi, ada di dalam sorotan Tuhan. Jadi kalau Tuhan menyorot kita, beri diri kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Ya, kita lihat bersama-sama, saudara. Coba kita lihat di 1 Samuel, ya. Kita buka di dalam di firman Tuhan itu di 1 Samuel, saudara. Ya, saudara, Mam tidak akan baca lagi, tapi Mam akan coba bawa saudara untuk benar-benar
menunjukkan sebuah perbedaan Saul dengan Daud. Jadi Daud orang yang terus belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. Ada beberapa kesempatan yang sebenarnya dia bisa lakukan untuk membalas. Ya, kalau orang dapat bilang sekarang persoalan-persoalan terjadi, seringkali saudara, kita sebenarnya punya kesempatan. Pesan moralnya gini, Daud punya kesempatan untuk membalas dendamnya kepada Saul. Tetapi Daud karena dia punya pemahaman, dengar baik-baik, Daud punya pemahaman, mindset, pola pikir rohani yang berbeda. Dia tidak mengambil kesempatan itu untuk membuat dirinya juga bodoh dan jatuh dalam dosa. Tapi apa yang Daud lakukan? Daud katakan, dia adalah di dalam tanggung jawab Tuhan. Aku tidak mau menyentuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Itu dengan kata lain, kalau dapat membilang hari-hari ini, itu urusan Tuhan. Nah saudara, itu adalah urusan Tuhan. Izinkan Tuhan mengadili dia. Biarkan Tuhan mengadili dia. Dan Daud menjaga hidupnya, karena Daud benar-benar memiliki kehidupan yang terbangun. Dia belajar bagaimana terus terhubung dengan Samuel sebagai nabi Tuhan. Daud menjadi pribadi yang terbangun. Daud menjadi pribadi yang berbeda. Itu sebabnya saudara, kalau saudara dan saya perhatikan, dia berperang benar-benar luar biasa. Dia dibedakan. Dengar baik-baik, dia dibedakan. Begitu dia dibedakan karena ada penyertaan Tuhan. Orang-orang Saul sebagai raja pada saat itu menjadi iri. Ya saudara, dengar baik, Saul menjadi iri. Tapi Daud berlari, Daud menghindar. Dia tidak memberi dirinya secara bodoh-bodoh untuk diserahkan, untuk dibunuh. Tapi penyertaan Tuhan begitu luar biasa. Bahkan anaknya Saul, si Yonatan itu membela Daud. Dia melindungi Daud karena persahabatan yang mereka bangun. Ya, ikatan roh yang begitu kuat. Yang Yonatan tahu Daud tidak bersalah apa-apa. Saudara, amin. Jadi saudara perhatikan, ya, saya percaya bagaimana kehidupan Saul, ya, pada akhirnya tragis, sedangkan kehidupan Daud begitu, ya, luar biasa. Dia dapat memimpin menjadi raja kedua bagi bangsa Israel. Seorang raja yang dipercayakan oleh Tuhan, ya, dia mendengarkan apa yang Tuhan kerjakan. Tuhan mau bangsa Israel terus dari hari ke hari taat dan setia beribadah kepada Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita lihat, saudara, coba kita lihat pasal 16. Bentar, kita lihat pasal 16. Ya. Ingat sekali lagi, saudara, pilihan ada pada kita. Kita punya banyak kesempatan untuk berbuat sesuatu. Itu pilihan ada pada kita. Kalau kita melihat Tuhan sudah, artinya Tuhan berbicara kepada kita, Tuhan membawa kita dari hari ke hari, saudara harus terus membuka diri makin bersih. Meskipun ada sampah-sampah, ada hal-hal yang masih mengganggu hatimu, saudara harus sadar bahwa kita tidak bisa bertahan dengan kehidupan seperti itu. Kita harus mengizinkan Tuhan bekerja. Kita harus membawa hidup kita dari hari ke hari, bahwa Tuhan yang memegang hidup kita, Tuhan yang mengontrol hidup kita adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang bertanggung jawab. Sehingga kita harus benar-benar mentaati Dia. Tuhan sangat cemburu ketika kita tidak mentaati Dia. Orang Israel ketika mereka berbalik menyembah berhala, menyembah dewa-dewa, Tuhan pakai nabinya. Tuhan memakai pada saat itu, memakai Samuel untuk berbicara kepada mereka. Kalau kamu mau melihat mujizat Tuhan, dengan kata lain, engkau melihat hal-hal besar dalam peperangan, kamu dibela, kamu ditolong, Tuhan kembali berbalik menolong engkau. Tinggalkan dewa-dewa asing, tinggalkan Asitoret, tinggalkan semua Baal, dan beribadahlah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi kunci untuk alami pemulihan, kunci untuk alami kita dipulihkan, kita makin meningkat adalah berdamai dengan dirimu sendiri, berdamai dengan Tuhan, berdamai. Ambil keputusan bahwa keputusan yang engkau ambil akan sangat berdampak, karena keputusan kau ambil hari ini akan menentukan perjalanan hidupmu ke depan. Kalau engkau dibangun di dalam Tuhan, oh saya percaya, kalau kebenaran adalah menjadi tujuanmu, kalau kebenaran adalah menjadi targetmu, fokusmu, engkau akan mengejar gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan. Engkau menyelaraskan diri, engkau mempolakan hidup di dalam kebenaran. Katakan amin. Ya, kita lihat di Daud, di 1 Samuel, bagaimana Daud, 1 Samuel pasal 16. 1 Samuel pasal 16, saudara. Ayat 6. Ketika mereka itu masuk, Samuel melihat Eliab, lalu pikir, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel,
Jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Perhatikan baik-baik. Itu sebabnya tadi dikatakan manusia melihat penampilan luar, tapi Tuhan melihat hati. Jadi tidak ada yang tahu memang kopi hati, tapi bertobatlah, serahkan diri kepada Tuhan. Hanya kau dengan Tuhan yang tahu kau punya hati bagaimana. Mau berpenampilan apapun dari hari ke hari, Tuhan mengenal hati. Jadi saudara, pastikan seluruh hidup kita tidak bisa terus bermuka baik kepada orang, tertawa, tapi sebenarnya hidup kita itu begitu tidak menyenangkan Tuhan. Artinya menyimpan sampah-sampah, terus membangun kehidupan yang tidak baik kepada orang. Saudara harus berubah, amin. Lalu Isai memanggil Aminadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata, orang ini pun tidak. Dengar baik-baik, jika Tuhan menyeleksi hidup kita, tidak ada yang tersembunyi. Jadi kalau Tuhan menyeleksi dan Tuhan menunjukkan sebuah perbedaan, artinya dibedakan dari yang lain. Dan jika engkau mengalami kondisi dibedakan dari yang lain, pastikan hidupmu dari hari ke hari terus dibaharui. Kalau engkau menerima teguran, lalu saudara terus menyalahkan orang, saudara yang salah, saudara, engkau terus merasa benar. Jadi bertobatlah dan terima teguran, bertobat dan terima teguran, alami pemulihan Tuhan, sehingga hidup kita dari hari ke hari makin luar biasa. Amin. Yang berikut saudara dikatakan, demikian Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata kepada Isai, semua ini tidak dipilih Tuhan. Siapa yang dipilih Tuhan? Ini proses yang kalau dapat saya katakan, proses di mana bagaimana Tuhan menyeleksi orang. Jadi ada sebuah perbedaan. Tuhan tidak pernah saudara terjebak dengan penampilan, tapi Tuhan melihat sikap hatimu. Tuhan melihat respon hati, sikap hati yang benar. Itu yang Tuhan rindukan. Dan Tuhan, saya percaya Dia akan bekerja merestorasi seluruh hidup kita. Amin. Lalu Samuel menjawab, ya, berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal satu bungsu. Lalu kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya lah menjemput sampai di bawah, saudara perhatikan. Lalu saudara, kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan matanya, ia dan indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, begitu Daud datang, firman bicara secara jelas dan akurat pada Samuel, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Wow, luar biasa. Amin, saudara. Samuel mengambil tabung tanduk dan berisi minyak. Itu tadi sebuah perbedaan, tabung tanduk dengan buli-buli, ya, dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara perhatikan di ayat 14, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Perhatikan, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat, ya, daripada Tuhan. Kok kenapa roh jahat daripada Tuhan? Artinya Tuhan mengizinkan itu. Tuhan mengizinkan untuk roh jahat mengganggu 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 Saul, ya. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah Tuhan, hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang pandai kecapi, dan ditemukanlah siapa, saudara? Berkatalah Saul, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi, sampai seterusnya di bawah. Lalu mereka melihat seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem, itu yang pandai main kecapi. Siapa dia? Dia adalah Daud, saudara, ya. Dia adalah Daud. Perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Perhatikan kalimat, Tuhan menyertai dia. Jadi sebuah perbedaan yang sangat menyolok. Disertai oleh Tuhan, karena seorang yang menjaga. Alkitab berkata di sini, kemudian Saul mengirim, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Lalu Isai mengambil seorang keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur dan seekor. Seterusnya, saudara, ya, demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Saul suka kepada Daud oleh karena ada sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Bagaimana kalau kita punya hidup disukai oleh orang? Karena ada roh yang luar biasa, ada roh yang berbeda, saudara, atau roh yang lain. Ya, saudara, jangan sampai kita menjadi ketakutan sendiri akibat, saudara, mungkin ada hal yang akhirnya menjadi satu tanda, ditandai gitu, ya, saudara. Tapi saya berdoa kita semua disukai oleh orang banyak. Kehidupan
Karena untuk itulah Tuhan akan terus bekerja. Dari hari ke hari dia akan memimpin kita dari waktu. Amin, saudara. Ya, jadi saudara pastikan dari hari ke hari seluruh hidup kita berbeda. Ya, seterusnya roh Tuhan akan terus bekerja dalam hidup kita. Pastikan roh Tuhan. Kita lagi hidup dalam roh Tuhan atau roh kedagingan. Itu kita tahu sebenarnya. Kita masih panas, masih ganas dan menjalani kehidupan seperti itu terus. Artinya sebenarnya kita tidak dalam kekuasaan roh Tuhan, tapi kekuasaan kedagingan. Kita sebenarnya sedang beroperasi dari hukum dosa dan maut, bukan hukum roh kehidupan. Karena kalau hukum roh kehidupan artinya kita menjalani kehidupan yang terpola dalam kebenaran. Karena hanya kebenaran yang bisa memberikan kehidupan, jaminan kepada kita. Kalau kita hidup sebagai manusia daging, maka kita hidup beroperasi dari kuasa dosa dan maut. Dosa, ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran. Kalau engkau beroperasi dari hidup itu, artinya engkau sebenarnya sedang berjalan di luar dari kasih karunia Tuhan. Karena engkau berjalan dengan kedaginganmu. Alkitab dengan jelas berkata, orang yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Katakan amin. Karena itu perseteruan. Jadi perhatikan baik. Karena itu saudara, ketika kita hidup kita ya secara dari hari ke hari kita dipolakan. Orang yang mau dipolakan dalam kebenaran harus menerima Roh Kudus. Roh Kudus harus bekerja dalam hidup kita. Orang yang menolak gerakan Roh Kudus ini berbahaya. Hidupnya tidak akan terus dibaharui, tapi hidupnya akan makin merosot. Terjadi kemerosotan, terjadi kehidupan yang bukan lagi makin naik, makin luar biasa, tapi terjadi penyusutan, terjadi pembusukan. Ya, saudara, itu sebabnya saudara, kalau kemarin kita nonton satu video yang dari Pastor Gilbert, saudara, kita lihat bagaimana hamba Tuhan yang mengungkapkan bahwa bagaimana kalau kita memiliki kehidupan yang hati yang gembira, saudara, itu karena saudara ada sel-sel yang sudah diset oleh Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita bergembira, maka sel itu akan berfungsi dan menolak semua sakit penyakit, menolak semua bentuk apapun intimidasi. Kita menjadi berani, kita menjadi kuat, kita menjadi strong. Karena itu saudara, mari dari hari ke hari, hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Alkitab dalam Ayub pasal 3 ayat 25, apa yang kutakutkan itulah yang terjadi. Jadi saudara perhatikan, bangun di dalam roh dari hari ke hari akan mengalami kehidupan, bukan kemerosotan. Amin saudara. Ya, orang yang hidup dalam roh dari hari ke hari akan alami bagaimana suara Tuhan akan terus menjadi dinamika yang sangat penting. Begitu percaya, begitu kuat, begitu strong. Karena dinamika roh yang bekerja, dinamika Roh Kudus yang terus bekerja, membuat kita menjadi dicelikan, membuat kita dari hari ke hari terus alami perubahan, terus kita menjadi manusia yang manusia roh yang makin kuat, makin strong. Kita dibangun dari hari ke hari. Sikap dan tindakan perbuatan kita tidak lagi sama dengan kehidupan yang lalu. Ya, manusia lama, tapi kita menjadi orang yang terus dibaharui dari hari ke hari. Hidup kita makin menyenangkan Tuhan. Jadi saudara pastikan engkau memiliki hati yang terus haus dan lapar akan Tuhan. Daud adalah gambaran orang yang berjalan di dalam pimpinan roh, di dalam tuntunan roh, sehingga kehidupannya dari hari ke hari makin alami penyertaan Tuhan. Dia punya kesempatan untuk berbuat dosa dengan cara membunuh Saul. Dia menunjukkan kepada anak buahnya, ini loh ikat pinggangnya Saul dan tempat air minum ini loh. Artinya dia ada di situ, dia bisa melakukan mengunus pedang dan membunuh Saul. Tetapi dia berkata tidak. Dia lebih mendengar suara Tuhan. Orang yang berjalan di dalam kebenaran akan selalu mendengarkan suara Tuhan, dan itu yang dia taati. Orang yang berjalan dalam kebenaran, ciri hatinya adalah selalu sadar diri. Dia tidak bisa tanpa Tuhan. Dia tidak akan sanggup tanpa Tuhan, tapi selalu bergantung kepada Tuhan. Merendahkan diri, ada kerendahan hati. Lawan kata daripada kerendahan hati apa? Kesombongan, kecongkakan. Itu sebabnya saudara, cek hatimu. Ketika kita benar-benar haus akan kebenaran, maka kita akan selalu berkata, Tuhan, ini hidupku. Kebergantungan kita kepada Tuhan, keluarga kita, rumah tangga kita terus dari hari ke hari akan meresponi Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh Yosua, aku dan seisi keluargaku akan menyembah Tuhan. Dengan hal yang saudara komitmen
Tuhan akan terus memantau hidup kita. Dia akan berbelas kasih menjaga kita, melindungi kita dari hari ke hari. Karena Dia melihat kita, Dia mengawasi kita, dan mendapati hati kita sungguh-sungguh dipanahkan kepada Dia. Kita panahkan, kita fokuskan kepada Dia. Amin, saudara. Mari saudara, setiap kali saudara kita belajar untuk dari hari ke hari, ya, membawa hidup kita kepada Tuhan. Saya mempercaya bahwa semua kita ya, tidak terkecuali. Kita semua punya pilihan, ya. Saudara mau hidup di dalam Tuhan sungguh-sungguh, artinya ketika saudara memilih nomor satu, saudara mau bayar harga, siap. Saudara mau taat, mau setia, mau sungguh-sungguh. Ketika Tuhan berbicara, saudara jangan menolak. Saudara harus taat. Karena kunci untuk engkau alami terobosan, ketaatanmu. Engkau terima teguran, engkau terima nasihat, engkau terima kritikan firman, engkau terima koreksi firman, dan engkau akan alami hatimu makin bersih, hatimu makin diselaraskan dari hari ke hari. Engkau akan mengalami bagaimana roh Tuhan itu akan makin mencengkram hidupmu. Karena engkau terbuka, engkau tersedia di dalam Dia. Amin, saudara. Sebab itu siang hari ini mempercaya perbedaan antara Saul dengan Daud. Saudara dan saya, mari bangun hidup kita menjadi satu pesan moral bagi kita. Ya, proses berjalan dalam kehidupan yang kita jalani adalah sebuah kehidupan yang kita tahu Tuhan adalah kekuatan kita. Kebenaran diri, ya, kebenaran diri bagaikan kain lara di hadapan Tuhan. Tapi kebenaran yang dibangun, kebenaran yang membangun hidup kita, mempolakan hidup kita itu yang contoh sederhana simpel. Ketika saudara terkoreksi, merasa saudara terkoreksi, saudara akui, saudara terima. Jangan saudara masih menunjuk-nunjuk orang. Saudara akui, ya, saya ada hal yang saya harus terima, saya harus koreksi, saya harus bertobat, saya harus berubah, saudara. Jangan masih terus melihat kesalahan orang dan memberikan kesempatan kepada, terus mengizinkan iblis bekerja, terus mengizinkan daging berkuasa. Mari saudara, pastikan hidupmu dan hidupku dari hari ke hari. Kita harus, saudara, terus membangun hidup dengan penuh kekuatan dalam firman. Kita tidak hidup oleh karena apa kata orang, tapi apa kata firman. Yesus adalah jaminan bagi kita. Lalu kalau saudara melihat kondisi hari-hari ini, semua orang harus berjuang. Apa yang dapat kita menolong kita? Hanya Tuhan. Uangmu, jabatanmu, apapun yang kau punya tidak akan bisa menolong kau. Hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Karena itu polakan hidup kita sehingga kita memiliki keluarga yang baik, memiliki sahabat-sahabat yang baik, memiliki seluruh orang-orang yang akan selalu kita ada di dalam satu kesatuan hati. Kita dalam keluarga kita aman dalam lindungan Tuhan. Penyertaan dan pertolongan Tuhan dari hari ke hari akan makin nyata. Amin, saudara. Mempercaya siang hari ini kiranya Tuhan menolong kita semua. Roh Kudus membagi kita dari hari lepas hari. Memastikan saudara, hiduplah di dalam roh. Karena ketika engkau hidup di dalam roh, engkau tidak lagi berjalan oleh kekuatanmu, tapi oleh kekuatan Tuhan. Tuhan akan makin bergerak dari hari ke hari. Memastikan Dia melihat pola itu terbangun dalam hidup kita. Dan ingat, engkau akan menjadi representasi. Hidupi firman, bukan perkataan orang. Hidupi firman, bukan perkataan orang. Hidupi firman. Ingat sekali lagi, hidupi firman. Engkau menghidupi firman, engkau akan beroleh kehidupan. Karena Dia adalah kehidupan dan jaminan kita, oke? Tuhan berkati kita. Itulah perbedaan antara Saul dengan Daud, daging dengan roh. Dan kiranya saudara makin menunjukkan kehidupan yang terus berespon, memiliki sikap hati yang terus makin terbangun, karena firman terus mengoreksi kita. Jangan saudara membangun kebenaran diri, tapi mari terus serahkan diri. Izinkan Tuhan mengevaluasi hidup kita. Izinkan kebenaran terus memastikan kita terkoreksi, kita terbenahi dari waktu ke waktu. Karena untuk itulah kita menjadi representasi dari kerajaan Allah. Kebenaran yang kita hidupi bukan lagi oleh daging, tapi orang benar yang berbeda. Tuhan berkati kita semua siang ini. Mari kita berdoa, saudara, kita berdoa. Mari berdoa bersama. Mari berdoa, mari berdoa. Hidupi firman, hidupi firman. Manusia bukan makan dari roti saja, hidup dari roti, tapi dari perkataan Allah. Artinya firman yang hidup itu menjadi jaminan kita. Mari berdoa, mari berdoa. Bapa, kami bersyukur buat siang hari ini, buat kebenaran-Mu sudah datang pada kami. Kami percaya kuasa Tuhan akan terus bekerja, membawa dan menuntun kami. Kebenaran-Mu menjadi jaminan kami. Engkaulah segalanya bagi kami, satu-satunya Allah di dalam hidup kami. Hamba berdoa dari tempat ini, kami teror
Bahkan oh kami percaya Matius 16 ayat 18 terjadi, dibangun di atas batu karang yang teguh. Terima kasih Bapa, segala puji bagimu Tuhan. Intervensi tempat ini, Roh Kudus diraih, Roh Kudus berbicara, tempat ini steril dalam intervensi Tuhan. Roh Kudus bekerja di sini. Terima kasih Bapa. Nama Tuhan Yesus, Tuhan bekerja, masukkan mereka Allah, jaga kita, dan jaga jarak. Oke, saudara, shalom semua ya. Tuhan memberkati kita semua siang ini, mempercaya dari hari ke hari Tuhan akan terus menuntun dan memimpin kita. Ingat saudara, tetap jaga kesehatan kita semua, tetap berdoa, tetap deklarasi firman. Ingat imun tubuh kita, stamina tubuh kita harus terjaga. Iman kita tetap kuat di dalam Tuhan, karena kita percaya ketika kita terus dibangun secara akurat, maka kita mengalami bagaimana Tuhan melindungi kita dan meluputkan kita dari segala bentuk apapun yang terjadi. Tuhan berkati kita semua. Ingat sekali lagi, tetap satu hati, one heart, one spirit, one agenda, one destiny. Satu hati, jangan ada penundaan. Setiap apa yang Tuhan ingatkan pada kita, segera eksekusi, segera taati dengan segera, beresin dengan segera, sehingga kita terus mengalami ada terobosan demi terobosan. Jangan ada penundaan, tapi izinkan Tuhan bekerja leluasa, Roh Kudus bekerja leluasa dalam hidup kita semua. Selamat siang, Tuhan berkati kita semua. Ingat di puasa kedua, Keluaran 33 ayat 16 sampai 18 terus deklarasikan. Matius 16 ayat 18 terus deklarasikan ya, sehingga terus kita menjadi makin kuat, saling mendoakan. Mam mendoakan keluarga rohani yang lain, dan keluarga rohani yang lain juga mendoakan Mam. Amin, saling mendoakan. Tuhan berkati kita semua siang ini, dan shalom, selamat siang, selamat makan siang. Tuhan berkati.